Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-103 ini, dengan para pemain Billy Burhan sebagai Lintang Awan, Petrus Urspon sebagai Senopati Rudra Bondo, Bambang Jeger sebagai Senopati Kedua Bambit, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Taksa, Rifki sebagai prajurit, dan pembawa cerita Asli Suhastra. Setelah Senopati yang mempunyai nama sandi Lintang Pancar Sore itu duduk di atas sebongkah batu, kemudian Lintang Awan segera menghampirinya, dan dia pun duduk tak jauh dari situ. Malam masih mengambang di permukaan langit, serangga-serangga malam tak henti-hentinya bernyanyi. Sesaat lamanya keduanya terdiam. Namun setelah itu, sekarang apa yang harus kita lakukan, Lintang Pancar Sore? Nanti kau harus pergi ke Gantar. Ceritakan semua ini pada Kirangga Lampitan. Dan setelah itu, Kirangga Lampitan harus mengamankan Haryo Rangsang, karena dia bisa membahayakan aku. Aku sebenarnya tidak menyangka kalau Haryo Rangsang itu adalah mata-mata Kediri. Padahal selama ini kulihat dialah orang yang paling bersemangat di dalam kelompok kita. Dan dia dikenal sebagai orang yang sederhana, tidak mementingkan kemegahan. Tapi ternyata dia seorang pengkhianat. Kau tidak perlu khawatir, Lintang Pancar Sore. Selama dia masih berada di Gantar, maka dia tak akan bisa berbuat apa-apa. Iya. Aku memang berharap agar dia dapat segera diringkus. Lintang Awan. Ya, Lintang Pancar Sore. Setelah kau bertemu dengan Kirangga Lampitan, ceritakan pula tentang kedudukanku di sini. Aku telah mendapat jabatan penting sebagai pimpinan pengawal istana. Lalu suruh Kirangga mengirimkan beberapa orang pilihan. Aku akan menempatkan mereka sebagai pasukan pengawal penting. Baik, Pancar Sore. Mumpung suasana masih dalam keadaan gelap, sebaiknya sekaranglah kau berangkat. Iya. Aku memang harus berangkat sekarang. Oh iya. Sampaikan salamku pada teman-teman. Baik. Aku berangkat, Lintang Pancar Sore. Haryo Rangsang memang harus segera sampai. Dengan begitu, akan lebih cepat membekuknya. Terlik Sandi penari topeng. Untung saja kau cepat diselesaikan. Kalau tidak, kau pun akan sama bahayanya seperti Haryo Rangsang. Ya, kalau begitu, lebih baik sekarang juga aku tinggalkan tempat ini sebelum segalanya berubah. Besok pasti akan terjadi kegemparan atas tewasnya Telik Sandi ini. Ayo Hitam, kita tinggalkan tempat ini. Suasana di sini sudah terasa tidak enak sekali. Ya. kembali sunyi. Kabut tipis mengambang di atas rumput-rumput liar. Semua berlalu seakan-akan tidak terasa.
sampai akhirnya matahari muncul di langit timur, mengintip dari celah-celah bukit yang berjajar. Di pagi yang cerah itu, nampak Senopati Kebo Dampit melarikan kudanya dengan tergesa-gesa. Jalan setapak jadi mengepul oleh debu-debu yang dihempas kaki kuda. Setelah beberapa saat melarikan kudanya, kemudian dia segera memasuki halaman Katumenggungan. Oh! Prajurit, apakah Gusti Tumenggung ada di tempatnya? Ada, Tuan. Tapi Gusti Tumenggung belum bangun. Kalau begitu, kau harus menyuruh salah seorang embannya untuk membangunkan. Atau kalau perlu, kau yang membangunkannya. Aduh, jangan, Tuan Senopati. Saya tidak berani. Gusti Tumenggung pasti akan marah pada saya kalau dia dibangunkan secara tiba-tiba begini. Aku yang bertanggung jawab. Ini ada berita penting yang harus diketahuinya. Kau harus segera membangunkannya, prajurit. Saya benar-benar tidak berani, Tuan Senopati. Lebih baik nanti siang saja Tuan Senopati kembali. Goblok! Sungguh lancang sekali mulutmu, prajurit. Berani benar kau menyuruhku kembali. Aku bisa menghukummu. Mengerti? Jangan kau pikir aku kemari tidak membawa berita penting. Ampun, Tuan. Maafkan saya, Tuan Senopati. Saya tidak bermaksud menantang atau berbuat lancang pada Tuan Senopati. Saya benar-benar tidak berani membangunkan Gusti Tumenggung, Tuan. Goblok! Hampir saja prajurit pengawal Tumenggung Hidat Paksa jatuh ke samping ketika dihempaskan oleh Senopati Kebo Dampit. Dengan wajah kesal, Senopati Kebo Dampit kemudian bergegas melangkah. Tapi ketika dia baru saja menaiki anak tangga halaman teras, Tumenggung Hidat Paksa muncul dari balik pintu. Ada apa pagi-pagi begini kau sudah datang, Senopati? Ampun, Gusti. Saya membawa berita penting yang harus Gusti ketahui. Berita penting? Benar, Gusti. Kalau begitu kita bicara di ruangan pendopo. Ayo. Baik, Gusti. Senopati Kebo Dampit kemudian segera melangkah mengikuti Tumenggung Hidat Paksa menuju ruangan pendopo. Kening Tumenggung Hidat Paksa berkerut sebelum dia duduk. Dan selanjutnya... Nah, katakanlah, Senopati. Ada berita penting apa yang ingin kau sampaikan? Baik, Gusti. Semalam beberapa orang prajurit ronda telah menemukan seorang mayat yang tergeletak di Jalan Bulak Rawa. Dan mayat itu ternyata mayat seorang telik sandi kita. Apa? Mayat telik sandi? Telik sandi yang mana? Telik sandi yang mempunyai nama penari topeng. Dialah yang terbunuh itu, Gusti. Penari topeng? Kurang ajar. Siapa orang yang telah membunuhnya? Baik. Telik sandi. Pemain topeng adalah telik sandi satu-satunya yang menerima kabar dari Ganter. Saya sedikit mempunyai dugaan, Gusti. Menurut firasat saya, yang membunuh penari topeng adalah telik sandi Lintang Panjar Sore. Lintang Panjar Sore? Hah? Lintang Panjar Sore, keparat. Lagi-lagi manusia itu yang membuat masalah. Aku jadi dendam terhadapnya. Manusia itu memang harus segera ditangkap dan dipenggal kepalanya. Senopati Kebo Dampit, sekarang menurut pendapatmu bagaimana? Siapakah orang yang kau curigai di antara kita ini? Terutama tentang rencana-rencana yang selama ini selalu diketahuinya. Ampun, Gusti. Saya memang sedikit mempunyai rasa curiga terhadap salah seorang yang dekat dengan kita. Tetapi saya harap Gusti Tumenggung tidak usah kecewa jika saya menyebutkan nama orang itu. Dan dugaan saya ini baru hanya sekedar curiga saja. Aku tidak akan kecewa terhadap orang itu. Kita memang patut mencurigai seseorang. Tetapi harus ingat,
Kita mesti mempunyai bukti yang kuat untuk meyakinkan dugaan kita itu. Nah, apakah kau mempunyai bukti-bukti itu, Senopati Kebodampit? Saya mempunyai bukti-bukti itu, Gusti Tumenggung. Nanti akan saya jelaskan. Yang penting sekarang saya akan mengatakan bahwa Lintang Pancarsore itu menurut dugaan saya adalah Senopati Rudro Bondo. Senopati Rudro Bondo? Apakah kau tidak salah bicara, Senopati Kebodampit? Aku tidak yakin kalau Lintang Pancarsore itu adalah dia. Bagaimana mungkin waktu itu dia menyelamatkan Murti Wandawa, sementara dia sedang di istana? Barangkali Lintang Pancarsore memang bukan Senopati Rudro Bondo. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Senopati Rudro Bondo adalah jaring-jaringnya. Bisa jadi ia adalah mata-mata yang berada di bawah kendali Lintang Pancarsore. Maaf, Gusti Tumenggung. Saya harap Gusti bisa memikirkannya lebih jauh lagi. Di dalam pertemuan kita beberapa hari yang lalu, di samping dua telik sandi itu, ada saya dan Senopati Rudro Bondo. Nah, siapa lagi yang membocorkan rahasia itu kalau bukan dia? Saya harap Gusti Tumenggung bisa menerima bukti yang saya katakan ini. Iya, masuk akal juga kata-katamu ini, Senopati Kebodampit. Bisa jadi Senopati Rudro Bondo adalah mata-mata yang bekerja sama dengan Lintang Pancarsore. Lalu bagaimana menurutmu? Gusti harus mencabut kembali jabatan Senopati Rudro Bondo sebagai pimpinan pengawal raja. Kalau tidak, maka keadaan Sri Baginda dalam keadaan yang berbahaya. Lalu? Ya, pimpinan pengawal raja itu harus Gusti serahkan pada orang lain. Apakah keyakinanmu tentang Rudro Bondo bisa kau jamin? Saya menjaminnya bahwa dia adalah seorang telik sandi. Kalau begitu, bagaimana jika jabatan pimpinan pengawal raja kuserahkan padamu? Saya siap melaksanakannya, Gusti Tumenggung. Oh, kenapa Gusti tertawa? Kebodampit, Kebodampit. Aku jadi curiga terhadapmu. Wajah Senopati Kebodampit tiba-tiba saja menjadi merah ketika dia dicurigai oleh Tumenggung Yuda Paksa. Dengan dada berdebar, Senopati Kebodampit mencoba menyembunyikan keresahan hatinya. Tidak, Gusti Tumenggung. Kenapa tiba-tiba saja Gusti Tumenggung mencurigai saya? Apakah karena laporan saya yang terlalu menggebu-gebu ini, sehingga Gusti Tumenggung menaruh rasa curiga terhadap saya? Jangan, Gusti. Demi Sang Batara Agung, saya bukan mata-mata yang pantas Gusti curigai. Apakah aku salah jika aku mencurigaimu? Aku rasa wajar. Kau sendiri bukankah begitu mudah mencurigai Rudro Bondo, sekalipun kau bilang berdasarkan bukti yang kuat? Memang wajar, Gusti. Tetapi aku berharap Gusti menggunakan nalar yang lebih jauh. Jangan karena saya begitu yakin menuduh Senopati Rudro Bondo, lantas Gusti Tumenggung mencurigai saya. Saya berani sumpah pada Sang Batara Agung, kalau memang benar Gusti mencurigai saya. Jangan, Kebodampit. Nanti kau dimakan sumpahmu sendiri. Hal itu sangat membahayakan dirimu. Iya. Tapi saya, kenapa Gusti Tumenggung harus mencurigai saya? Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah berita yang sebenarnya. Dan hal ini saya lakukan karena saya merasa bertanggung jawab sebagai seorang senopati. Baiklah, kalau memang Gusti Tumenggung yakin mencurigai saya bersedia mencopot jabatan saya sebagai pimpinan prajurit yang mengemban tugas menjaga keamanan kota raja. Nah, Gusti Tumenggung, saya kembalikan. Apakah kau bersungguh-sungguh? Iya. Saya bersungguh-sungguh, Gusti Tumenggung. Apakah kau tidak menyesal dengan apa yang kau lakukan ini? Tidak, Gusti. Saya tidak pernah merasa menyesal jika yang saya lakukan ini adalah benar. Lebih baik saya mencopot semua jabatan saya daripada harus menjadi orang yang dicurigai. Iya. Aku percaya padamu. Aku sebenarnya hanya sekedar menguji sampai sejauh mana kebenaranmu bahwa kau bukan seorang telik sandi. Sandanglah kembali jabatanmu itu, Senopati. Nah, jika kau memang menaruh curiga terhadap Senopati Rudro Bondo, selidikilah lebih jauh lagi.
cari bukti-bukti yang lebih kuat. Kalau memang jelas dia bersalah, maka aku pun tidak akan segan-segan untuk menggantungnya dengan tanganku sendiri. Baik, Gusti. Saya akan membuktikan bahwa Senopati Rudropondo benar-benar bersalah. Saya akan terus menyelidikinya mulai sekarang. Gusti, kalau begitu sekarang saya mohon diri. Ya, baiklah. Terima kasih atas keterangan-keteranganmu ini, Senopati. Iya, Gusti. Kebo Dampit pun segera menghaturkan sembah sebelum membalikkan punggungnya untuk pergi. Dan setelah itu, dia pun segera memacu kudanya, meninggalkan Katumenggungan. Senopati Kebo Dampit terus memacu kudanya melewati semak-semak yang pendek. Sementara matahari perlahan meninggalkan punggung bukit. Udara masih terasa sejuk. Daun-daun bergoyang dihempas angin yang berlari. Setelah melewati semak-semak yang pendek, Senopati Kebo Dampit kemudian melanjutkan langkah kudanya menyusuri jalan setapak. Nah, sekarang lebih baik aku singgah ke tempat Senopati Rudropondo. Ya, sekaligus aku mau menyelidiki lebih dalam lagi. Aku yakin benar bahwa Rudropondo adalah mata-mata dari Ganter. Siapa itu yang datang? Sepertinya prajurit Kediri. Mau apa dia kemari? Oh, Kukira dia prajurit Kediri. Ternyata dia Kakang Kebo Dampit. Adi Rudropondo, kupikir kau tidak ada di rumah. Kakang Kebo Dampit. Tidak biasanya Kakang datang siang-siang ke tempatku. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya sekedar singgah saja. Oh, kupikir ada apa. Ayo Kakang, silakan. Kebetulan sekali, aku sendirian di rumah. Iya. Senopati Kebo Dampit kemudian segera melangkah, lalu duduk di serambi depan rumah Senopati Rudropondo. Keduanya sekarang mulai terlibat dalam pembicaraan. Sebenarnya Kakang tadi dari mana? Aku baru saja dari Katumenggungan di Kota Raja. Katumenggungan? Katumenggungan siapa, Kakang? Katumenggungan Gusti Yuda Paksa. Aku baru saja bicara banyak tentang para telik sandi musuh yang mulai menusuk ke Kediri. Terutama tentang telik sandi Lintang Panjersore. Lalu bagaimana tanggapan Gusti Tumenggung sendiri? Gusti Tumenggung tidak banyak komentar, kecuali hanya memerintahkan aku untuk menangkap orang itu. Dan tadi pagi beberapa prajuritku menemukan mayat di Bulak Rawa. Siapa orang yang tewas itu, Kakang? Telik sandi penari topeng. Telik sandi penari topeng? Iya. Oh, apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Belum. Justru itu aku datang kemari ingin menanyakan hal itu padamu. Maksud Kakang? Kau jangan berpura-pura bodoh, Rudropondo. Aku sudah bisa membaca gelagatmu. Nah, berterus teranglah. Siapa Lintang Panjersore itu? Nanti dulu. Apa-apaan ini, Kakang? Kenapa tiba-tiba Kakang menanyakan Lintang Panjersore padaku? Apakah Kakang pikir aku ini Lintang Panjersore? Ya, kaulah Lintang Panjersore itu. Kau tidak perlu berdusta. Sekalipun kau bukan telik sandi yang bernama Lintang Panjersore. Tetapi kau pun seorang telik sandi musuh. Mengakulah. Aku rasa dengan mengaku secara jujur itu lebih baik daripada kau berpura-pura jujur. Cukup, Kakang. Kau tidak perlu terus-menerus memojokkan aku dengan tuduhan-tuduhanmu itu. Jangan-jangan telik sandi itu adalah kau sendiri, Kakang. Karena menurutku, jika seseorang mempunyai salah dan hampir ketahuan, orang itu pasti akan memojokkan orang lain agar segala kebusukannya tetap tersembunyi. Masih saja kau mengingkari, Rudropondo. Senopati Kebo Dampit benar-benar geram. Sambil berdiri dan mundur beberapa tindak, ditatapnya wajah Senopati Rudropondo dengan posisi menantang. Kakang tidak bisa sembarangan menuduh terhadapku. Mana buktinya? Jika Kakang menuduhku Lintang Panjersore, bukankah Kakang tahu ketika peristiwa penculikan Tumenggung Murti Wandawa, aku berada di istana membantu mengepung orang itu. Tapi kau sendiri, waktu itu sebenarnya berada di mana? Aku juga berada di istana. Tempat kita memang berbeda waktu itu. Jangan kau pikir aku tidak ikut mengepung Tumenggung Murti Wandawa. Kalau memang demikian, apalagi yang dipersoalkan?
Jangan pikir kau tidak mempunyai persoalan. Bicaramu membolak-balikan masalah yang sebenarnya. Itu berarti bahwa kau memang musuh dalam selimut. Hanya dihadiri oleh dua orang, yaitu aku dan kau. Dan pembicaraan itu mengenai masalah penangkapan Murti Wandawa. Nah, kalau kupikirkan secara jelas, siapa lagi yang membocorkan rahasia ini kalau bukan kau? Begitu juga mengenai kematian Telik Sandi penari topeng. Apakah ini bukan suatu bukti atau alasan yang kuat? Dasar pemikiranmu tidak luas, Kakang. Kenapa Kakang tidak mencurigai salah satu Telik Sandi yang saat itu hadir bersama kita? Atau kenapa Kakang tidak mencurigai salah seorang prajurit yang ikut bersama Tumenggung Yuda Paksa? Ini pun harus Kakang pikirkan. Aku bukan mau membela diri atas tuduhan Kakang. Aku hanya memberikan gambaran lain tentang kecurigaan Kakang. Kita sama-sama seorang senopati yang tidak saling mengetahui latar belakang kita masing-masing. Di mata Kakang, aku memang pantas Kakang curigai. Tetapi di mata Gusti Tumenggung Yuda Paksa, aku rasa bukan hanya aku yang dicurigai, tetapi juga Kakang. Nah, jadi apa gunanya kita saling mencurigai dan saling berselisih paham? Cukup. Jangan kau lanjutkan kata-katamu, Senopati Rudrobondo. Kau memang pintar membalik-balikan kata-kata. Baik. Mungkin aku tidak akan menang berperang mulut denganmu. Tetapi jangan berharap kau akan luput dari pengamatanku. Suatu saat pasti akan ketahuan belangku. Dan jika itu sudah jelas di mataku, maka jangan harap kau akan luput dari tanganku. Begitu juga denganmu, Kakang. Kedokmu pasti akan terbongkar. Dan akulah yang akan menelanjangi. Baik. Kita lihat saja nanti buktinya. Dengan hati panas, Senopati Kedot Dampit kemudian meninggalkan rumah Senopati Rudrobondo. Dan setelah itu, dia segera melarikan kudanya meninggalkan halaman itu. Sementara itu, sepeninggal Senopati Kedot Dampit, Rudrobondo masuk ke dalam rumahnya sambil membawa pemikiran yang jauh. Aku sudah memasuki perbatasan desa Gantar. Ya, aku sedikit bersyukur karena perjalananku tidak mengalami hambatan. Ya. Aku bukan banjir bandang. Aku lahar yang hanyut. Oh, silakan Tuan. Terima kasih penjaga. Ya. Setelah mengucapkan kata-kata sandi, Lintang Awan kembali melanjutkan langkah kudanya. Sekarang dia mulai memasuki perkampungan Gantar. Suasana siang itu kelihatan tenang. Beberapa orang berkeliaran di tempat itu sambil menyandang pedang. Lintang Awan terus menghentakkan kudanya, sampai akhirnya dia berhenti di sebuah pondok yang nampak agak besar. Mudah-mudahan saja Kirangga Lampitan ada di pondoknya. Pintu pondoknya kelihatan terbuka. Biarlah, aku akan langsung mengetuknya. Setelah sejenak mengamati pintu pondok itu,
Lintang Awan kemudian segera melangkah memasuki serambi depan. Tetapi ketika dia baru saja melangkah beberapa tindak, tiba-tiba saja ada seseorang yang menegurnya. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.